Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya untuk melaksanakan KBM kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersambung kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikutnya yang setia mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Baiklah adik-adik semuanya, insyaallah kita hari ini kita special day. Jadi adapun untuk hari ini khusus pembukaan buat Ustadz, kemudian dengar sedikit penjelasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin hari ini special day-nya seperti itu. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan, adik-adik bisa lihat di kelas kembali ya, di grup kelas ada di situ jadwalnya. Nah, semoga adik-adik semuanya tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi atau keadaan online. Tetap semangat karena ilmu agama sangatlah penting buat kita semua, apalagi buat adik-adik yang masih muda, masih fresh untuk menghafal, untuk belajar, maka otaknya masih fresh insyaallah. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya di waktu muda kita untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Langsung saja kita akan menjelaskan atau kita akan mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih itu Makkiyah dan Madaniyah? Kenapa kita harus pelajarin ini? Atau kita mengenal, setidaknya kita mengenal sedikit tentang Makkiyah dan Madaniyah. Di antara bahasan dalam ilmu Al-Quran adalah pembahasan tentang mengenai Makkiyah dan Madaniyah, yaitu di antara surat-surat dalam Al-Quran ada yang disebut sebagai surat Makkiyah dan ada yang disebut dengan surat Madaniyah. Misalnya surat Al-An'am. Nah, misalnya surat Al-An'am dan Al-A'raf adalah surat Makkiyah. Sedangkan Al-Baqarah dan Ali Imran adalah surat Madaniyah. Nanti kita bagaimana cara menentukannya. Apa definisi dan apa saja perbedaannya? Insyaallah akan kita bahas secara ringkas melalui kultum singkat ini. Dengan mengenal dan mempelajari ilmu ini juga kita akan mengetahui betapa besar perhatian dan usaha para ulama dalam mempelajari serta menelaah Al-Quran. Karena para ulama memberikan perhatian sangat besar dalam menganalisa mana yang surat Makkiyah atau Madaniyah. Mereka menganalisa ayat per ayat. Bayangkan begitu besar perhatian para ulama untuk menelaah surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kita lebih berhak lagi untuk mempelajari atau mengenal surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian para ulama juga mengurutkan dan mengelompokkannya berdasarkan waktu, tempat, dan muhatab ayat atau surat tersebut diturunkan. Nah, bukan hanya faktor waktu, tempat, dan muhatab atau sasaran pembicaraan ketika ayat diturunkan menjadi patokan pengelompokan. Namun terkadang mereka menggabungkan 3 faktor ini dalam pengurutan dan pengelompokan ayat dan surat. Semuanya dilakukan dengan sangat teliti dan mendetail. Nah, itulah ulama kita. Mereka sangat teliti dan detail, sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu.
Kemudian kita masuk ke definisi Makkiyah dan Madaniyah. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah menjadi 3 pendapat. Yang khilaf ini merupakan khilaf istilahi karena masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kita ambil 2 atau 3, ketiga-tiganya. Pendapat pertama menggunakan pendekatan waktu. Makkiyah adalah surat atau yang diturunkan sebelum hijrah. Saya ulangi, Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau yang diturunkan setelah hijrah walaupun bukan di Madinah. Demikian juga saya ulangi lagi, Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah walaupun bukan di Madinah. Demikian juga ayat atau surat yang diturunkan di Mekah namun setelah hijrah maka termasuk Madaniyah. Contohnya ayat, Ustaz bacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini salah satunya turunnya di Mekah tapi setelah hijrah maka tetap namanya Madaniyah. Ini ayat Madaniyah karena ayat ini turun di Mekah di sisi Ka'bah di tahun terjadinya Fathul Makkah. Nah, juga ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, ini adalah ayat Madaniyah juga walaupun turun di Mekah. Namun ia turun pada waktu haji wada, maka dinamakan ayat Madaniyah walaupun di Mekah turunnya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling banyak dikuatkan karena batasannya jelas dan pembagiannya konsisten serta mencakup semua ayat dan surat, tidak sebagaimana dua pendapat lainnya. Mungkin kita ambil saja pendapat yang kuat itu. Kemudian bagaimana para ulama mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Contohnya bagaimana ulama bisa sampai pada kesimpulan bahwa ayat atau surat ini Makkiyah atau yang itu Madaniyah? Mereka bertopang pada 2 metode pokok. Yang pertama metode Simai Nakli, yaitu dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah mereka melihat kepada riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menjelaskan turunnya suatu ayat. Nah, ini metode Simai Nakli, yaitu menentukan Makkiyah dan Madaniyah mereka melihat kepada riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menjelaskan turunnya suatu ayat dan juga riwayat dari para sahabat Nabi yang mereka melihat, menyaksikan dan mengetahui secara jelas kapan, di mana, mengapa dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Demikian juga riwayat-riwayat dari para tabi'in yang mereka bertemu dan berguru kepada para sahabat dan mendapatkan informasi mengenai Al-Quran dari para sahabat. Metode inilah yang menjadi metode utama dan sumber pengambilan untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama metode Simai Nakli. Mereka melihat kepada riwayat-riwayat dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua metode Qiyasi Ijtihadi. Nah, metode Qiyasi Ijtihadi yaitu pada ayat dan surat yang tidak terdapat riwayat secara tegas yang menjelaskan mengenai waktu, tempat dan kondisi turunnya. Para ulama berpegang pada karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang terdapat riwayatnya, kemudian mengkiaskannya dengan ayat dan surat selainnya. Jika suatu ayat mengandung karakteristik Makkiyah maka disebut sebagai ayat Makkiyah. Demikian juga Madaniyah. Oleh karena itu metode ini bersifat ijtihadi. Artinya bisa jadi antara ulama yang satu dengan yang lainnya berbeda ijtihadnya dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah dengan metode ini. Kemudian
Kaidah dan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di antara kaidah yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita mengenal surat dan ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah-kaidah Makkiyah. Setiap surat yang terdapat ayat sajadah maka ia Makkiyah. Nah, kaidah-kaidah Makkiyah, setiap surat yang terdapat ayat sajadah maka ia Makkiyah. Setiap surat yang terdapat kata kalla maka ia Makkiyah, yang hanya terdapat di setelah pertengahan dari Al-Quran. Terdapat 33 kata kalla. Kemudian kaidah-kaidah Madaniyah, ringkas saja ya. Setiap surat yang terdapat penjelasan tentang ibadah-ibadah wajib dan hukuman had, ia adalah Madaniyah, surat Madaniyah. Setiap surat yang terdapat penyebutan kaum munafik maka ia Madaniyah kecuali Al-Ankabut. Kemudian yang ketiga, setiap surat yang terdapat bantahan terhadap ahlul kitab maka ia adalah Madaniyah. Nah, mungkin itu secara singkat buat kita mengenal surat Makkiyah, Madaniyah, kaidah-kaidahnya, pengertiannya. Nah, semoga bisa menambah wawasan adik-adik semuanya walaupun sedikit. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk spesial D hari ini mungkin dengar seperti ini, kemudian absen jangan lupa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.